Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilma Hijrianti, kelas MA21A06. Penjelasan pertama yaitu mengenai sejarah dan pengertian perbankan syariah serta perbedaannya dengan bank konvensional. Berikut ini sejarah perbankan syariah. Konsep teoritis mengenai bank Islam muncul pertama kali pada tahun 1940 dengan gagasan mengenai perbankan yang berdasarkan bagi hasil. Bisnis lembaga keuangan syariah yang tercatat telah ada sejak tahun 1940, yaitu upaya mengelola dana jamaah haji secara non-konvensional di Pakistan dan Malaysia. Tetapi usaha ini tidak berjalan sukses. Lalu perkembangan berikutnya, usaha pendirian bank syariah yang paling sukses dan inovatif di masa modern ini dilakukan di Mesir pada tahun 1963 dengan berdirinya Mead Gamer Local Saving Bank. Kesuksesan Mead Gamer ini memberikan inspirasi bagi umat muslim di seluruh penjuru dunia, sehingga timbullah kesadaran bahwa prinsip-prinsip Islam ternyata masih dapat diaplikasikan dalam bisnis modern. Ketika organisasi konferensi Islam akhirnya terbentuk, serangkaian konferensi internasional mulai dilangsungkan, di mana salah satu agenda ekonominya adalah pendirian Bank Islam. Bank Islam pertama yang bersifat swasta adalah Dubai Islamic Bank, yang didirikan pada tahun 1975 oleh sekelompok usahawan muslim dari berbagai negara. Lalu pada tahun 1977 berdiri dua bank Islam dengan nama Faisal Islamic Bank di Mesir dan Sudan, dan pada tahun itu pula pemerintah Kuwait mendirikan Kuwait Finance House. Lalu secara internasional, perkembangan perbankan Islam ini pertama kali diprakarsai oleh Mesir. Pada sidang Menteri Luar Negeri, negara-negara Organisasi Konferensi Islam atau OKI di Karachi, Pakistan bulan Desember 1970, Mesir mengajukan proposal berupa studi tentang pendirian Bank Islam Internasional untuk perdagangan dan pembangunan dan proposal pendirian Federasi Bank Islam. Lalu bagaimana sejarah bank syariah di Indonesia? Inisiatif pendirian Bank Islam di Indonesia mulai pada tahun 1980 melalui diskusi-diskusi bertemakan Bank Islam sebagai pilar ekonomi Islam. Sebagai uji coba, gagasan perbankan Islam dipraktekkan dalam skala yang relatif terbatas, di antaranya di Bandung, di Bait At-Tamwil Salman ITB, serta di Jakarta pada Koperasi Ridho Gusti. Lalu pada tahun 1990, Majelis Ulama Indonesia membentuk kelompok kerja untuk mendirikan Bank Islam di Indonesia. Pada tanggal 18-20 Agustus 1990, Majelis Ulama Indonesia menyelenggarakan Lokakarya Bunga Bank dan Perbankan di Cisarua, Bogor, Jawa Barat. Hasil lokakarya tersebut kemudian dibahas lebih mendalam pada Musyawarah Nasional 4 MUI di Jakarta 22-25 Agustus 1990 yang menghasilkan amanat bagi pembentukan kelompok kerja pendirian Bank Islam di Indonesia. Sebagai hasil kerja tim perbankan MUI tersebut adalah berdirilah bank syariah pertama di Indonesia, yaitu Bank Muamalah Indonesia atau BMI, yang sesuai akte pendiriannya berdiri pada tanggal 1 November 1991. Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum syariah atau BUS,
dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah atau BPRS. Sedangkan bank konvensional adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya secara konvensional dan berdasarkan jenisnya terdiri atas bank umum konvensional dan bank perkreditan rakyat atau BPR. Yang pertama yaitu berdasarkan prinsipnya. Prinsip perbankan konvensional mengacu pada kesepakatan nasional maupun internasional, serta berlandaskan hukum formil negara. Sedangkan bank syariah prinsipnya mengacu pada hukum Islam, termasuk Al-Quran dan Hadis, serta diatur dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Selanjutnya tujuan. Bank konvensional memiliki tujuan keuntungan dengan sistem bebas nilai atau sesuai dengan prinsip yang dianut oleh masyarakat umum. Sedangkan tujuan bank syariah fokusnya tidak hanya pada keuntungan dan profit, namun dalam melakukan kegiatan usahanya harus sesuai dengan prinsip syariah. Lalu perbedaan berdasarkan fungsinya. Bank syariah dan bank konvensional ini keduanya sama-sama berfungsi untuk menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat. Perbedaannya, bank syariah ini memiliki fungsi yang lebih luas dibanding dengan bank konvensional, yaitu bank syariah juga menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga baitul mal. Lalu perbedaan berdasarkan sistem operasionalnya. Pada bank konvensional, sistem operasional yang digunakan adalah suku bunga dan perjanjian umum berdasarkan aturan nasional. Sedangkan sistem operasional yang digunakan oleh bank syariah adalah sistem bagi hasil atau nisbah. Selanjutnya berdasarkan Dewan Pengawas Bank. Bank syariah dan bank konvensional ini keduanya sama-sama diawasi oleh Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Perbedaannya, pada bank syariah ada tambahan pengawas yaitu Dewan Pengawas Syariah atau DPS. Perbedaan selanjutnya yaitu pada pengelolaan dananya. Bank konvensional umumnya dapat melakukan pengelolaan dana di dalam seluruh lini bisnis menguntungkan di bawah aturan undang-undang yang berlaku. Sementara itu, bank syariah melakukan pengelolaan dana berdasarkan aturan Islam. Itulah mengapa uang nasabah tidak boleh diinvestasikan atau dikelola pada bidang usaha yang bertentangan dengan nilai atau aturan dalam Islam. Selanjutnya perbedaan bank syariah dan bank konvensional bisa dilihat dari kesepakatan formal yang berlaku. Dalam hal ini, bank konvensional umumnya melakukan perjanjian secara hukum nasional, sedangkan bank syariah melakukan akad dengan disertai oleh hukum Islam. Pada perbankan syariah, terdapat beragam jenis akad transaksi serta rukun dan syarat yang harus ditunaikan agar akad yang dilakukan antara pihak bank dan nasabah bisa sah. Penjelasan materi yang kedua yaitu mengenai prospek ekonomi dari perbankan syariah di Indonesia dan bagaimana perannya bagi dunia internasional. Bank syariah memegang peran yang sangat penting dalam mendorong laju pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dengan progres perkembangannya yang impresif, yang mencapai rata-rata pertumbuhan aset lebih dari 65% per tahun dalam 5 tahun terakhir ini, maka diharapkan peran industri perbankan syariah ini dalam mendukung perekonomian nasional akan semakin signifikan. Dalam konteks pengelolaan perekonomian makro, meluasnya penggunaan berbagai produk dan instrumen keuangan syariah ini akan dapat merekatkan hubungan antara sektor keuangan dengan sektor real serta menciptakan harmonisasi di antara kedua sektor tersebut. Semakin meluasnya penggunaan produk dan instrumen syariah, di samping akan mendukung kegiatan keuangan dan bisnis masyarakat, juga akan mengurangi transaksi-transaksi yang bersifat spekulatif, sehingga mendukung stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan yang pada gilirannya akan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pencapaian kestabilan harga jangka menengah sampai panjang.
Selanjutnya, peran perbankan syariah di Indonesia bagi pasar internasional atau dunia internasional. Indonesia ini berada di antara para kontributor utama penerbitan sukuk global. Sebagai tambahan, sukuk atau negara terbukti sebagai salah satu sumber pembiayaan yang dapat diandalkan, di mana dalam periode 2013 sampai 2021 terdapat 3.447 proyek yang dibiayai melalui sukuk. Indonesia memiliki peluang yang sangat besar untuk mengoptimalkan pasar keuangan syariah dengan mengembangkan lebih banyak varian pembiayaan melalui sukuk. Penjelasan materi yang ketiga yaitu mengenai prospek konsep ekonomi Islam bagi pertumbuhan ekonomi dunia. Konsep ekonomi Islam memiliki prospek yang sangat menjanjikan bagi pertumbuhan ekonomi dunia. Hal ini dikarenakan prinsip-prinsip ekonomi Islam yang berfokus pada keadilan, kesetaraan, dan keseimbangan dalam setiap aspek kehidupan termasuk di bidang ekonomi. Berikut ini beberapa cara ekonomi syariah dapat membantu pertumbuhan ekonomi dunia. Yang pertama yaitu menghilangkan praktik riba atau bunga. Dengan menghilangkan praktik riba, sistem keuangan global dapat menjadi lebih stabil dan berkelanjutan. Lalu yang kedua, mendorong investasi produktif. Ekonomi syariah mendorong pengembangan bisnis dan investasi produktif yang berfokus pada sektor real seperti industri, perdagangan, transportasi, pertanian, dan lainnya sehingga bisa memberikan manfaat nyata bagi masyarakat serta meningkatkan lapangan kerja. Lalu yang ketiga, memperkuat tata kelola keuangan. Sistem keuangan syariah mempunyai standar transparansi dan akuntabilitas tinggi untuk menjamin bahwa dana-dana nasabah dikumpulkan dengan prinsip-prinsip etis serta dipergunakan secara halal. Oleh karena itu, memperkuat tata kelola keuangan suatu negara. Yang keempat yaitu meningkatkan inklusi finansial. Dalam ajaran Islam, setiap orang harus memiliki hak atas kesejahteraan hidup termasuk hak untuk mendapatkan layanan jasa keuangan tanpa diskriminatif. Sehingga bank-bank syariah ini akan menjawab tantangannya yaitu meningkatkan ekspansi pembiayaan kepada masyarakat yang belum terjangkau oleh layanan keuangan formal. Lalu yang terakhir, konsep ekonomi Islam ini dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi pertumbuhan ekonomi global. Karena prinsip-prinsipnya yang berfokus pada keadilan dan keseimbangan dapat membantu mengurangi ketimpangan dalam distribusi pendapatan. Oleh sebab itu, semakin banyaknya negara yang menerapkan konsep ekonomi Islam ini, maka akan memperkuat stabilitas sistem keuangan global secara keseluruhan. Sekian materi yang saya dapat sampaikan. Terima kasih.